koefisien geseknya 0,35 sampai 40. Kalau kita kepingin dia memiliki koefisien gesek lebih bagus, ya kita ganti dengan bahan yang sesuai yang kita inginkan, gitu ya. Nah, daftar koefisien gesek itu ya tergantung material datasheet, jadinya kita harus melihat di datasheet material. Oke. Nah, fungsi friction phase untuk apa? Ya, dia berfungsi sebagai komponen utama dalam penyaluran tenaga, kan gitu tuh. Kalau ini buruk, ya berarti terjadi slip segala macam, kan gitu tuh ya. Berarti ini sebagai komponen utama dalam menyalurkan tenaga dari engine menuju ke transmisi. Yang pertama, karena dia nempel di flywheel dan ini, maka ini kan dijepit di antara pressure plate dan flywheel nih. Ya, karena dia dijepit di antara pressure plate dan flywheel, maka dia juga berputar bersama-sama dengan flywheel, gitu ya, bersama dengan flywheel. Termasuk clutch cover ini juga berputar bersama-sama dengan flywheel karena ini dibaut di flywheel. Oke, maka tenaga disalurkan dari flywheel menuju ke transmisi. Dari friction phase, di sini di bawahnya ada plat. Plat itu namanya cushion atau whip spring gelombang, ya, cushion, nempel di cushion, gitu ya. Maka tenaganya dari flywheel ke friction phase, kemudian ke cushion. Cushion dia terpasang di ini, nah, terpasang di sini. Dia dihubungkan melalui apa namanya ya, piston, shock pin. Ya, berarti tenaga kan nggak langsung ke sini nih, nggak langsung ke spline hub nih. Jadi bertahap. Kemudian dia akan menggerakkan atau mendorong si torsion spring. Menggerakkan si torsion spring. Berarti kan nggak langsung ke sini gitu ya. Berarti kan ada proses peredaman gitu, diredam sama ini. Diredam. Makanya kadang dinamakan sebagai damping spring, damper, sebagai damper. Nah, kemudian dari spring ini ada drive washer. Ada drive washer. Nah, drive washer itulah nanti yang terhubung ke spline hub. Ke spline hub. Dari spline hub ya udah langsung dia dari spline hub ke input shaft transmisi. Input shaft transmisi. Tadi pertanyaannya apa? Cushion spring. Ya, cushion spring sudah. Cushion spring itu tempat duduknya. Jadi gini, friction phase atau kampas lah, kalian sebut kampas boleh ya. Kampas di rivet terhadap atau dipasang pada cushion. Itu ya. Dipasang pada cushion atau ya cushion spring atau disebutkan wave itu dalam burung ya. Dihubungkan dengan plat cushion plat atau cushion wave terserah. Nah, berarti cushion plate sebagai apa? Satu sebagai tempat ngikat si friction phase. Kemudian sebagai penghubung gitu ya, sebagai penghubung ke ini bagian luarnya apa namanya? Hub flank ya, ke hub flank. Jadi cushion menghubungkan friction phase ke hub flank, gitu ya, ke hub flank. Oleh hub flank nanti akan diteruskan ke torsion spring. Dari torsion spring dia akan menggerakkan drive washer. Drive washer akan menggerakkan spring. Seperti itu. Oke, apa lagi tadi? Ini apa namanya tadi, stop pin itu nggak selalu berbentuk pin gitu ya. Pokoknya intinya dia menghubungkan ini bagian yang apa tadi, hub flank
Half length itu kan atas bawah nih, sini sama sini nih, nah gitu loh. Menghubungkan half length atas bawah ini. Dia diikat oleh si stop. Nah saya pikir yang satu, yang jelek itu yang bukan stop pin ya. Kalau stop pin kalau kita potong kan agak susah nanti kita ininya. Yang itu saya mau bongkar nanti supaya ini bisa dipronolin gitu. Supaya ini bisa dipronolin. Nanti biar kelihatan drive washer, torsion spring ini bisa kita pronolin satu-satu. Oke? Itu aja yang ditanyakan. Oke Pak. Ini kan kalau di situ nggak ada rubber ya Pak ya? Di sini nggak ada, tapi di yang satu ada. Ini ada Pak. Rubber itu fungsinya apa Pak? Ya sebagai dudukan torsion spring supaya nggak langsung duduk sama besi aja. Kalau begini kan dia duduk langsung sama besinya nih, sama apa tadi half length. Nah, yang ini kan ada karetnya tuh. Yang ini kan ada karetnya nih. Nih, putih-putih. Ya kan? Ini kan ada karetnya nih. Jadi spring ini nggak duduk langsung di sini. Tapi yang di sini dalam kondisi rusak, ini tuh kendor. Dalam kondisi yang sudah tidak baik, ini kendornya. Kalau kita gini, kalau ini kan masih duduk rapat, ini masih duduk rapat. Terus kenapa? ini nggak menyatu sama springnya Pak, ada sendiri Pak. Ya di gambarnya ada bukan nggak menyatu sama nggak mana yang nggak menyatu. Ini kan kalau misalkan di aslinya kan di pinggir-pinggiran spring ini Pak. Iya. Tapi ini ada di luarnya, maksudnya karena spring ya Pak, ini spring. Sedangkan ini rubber ini sukanya rubber. Artinya ini tunjukannya beda nih Pak. Ini kesini rubber, ini ya spring. Spring dan rubber. Sebentar. Mana satu lagi? Satu lagi mana? Pinjam. Nggak usah terlalu diinin yang itu. Ini sama sekali nggak ada rubbernya ya. Bisa kan saya bilang bisa ada, bisa enggak. Terus kalau kita lihat di sini springnya, yang ini kan, yang ini springnya itu luar dalam. Ini ada spring luar, di bagian dalam ada spring lagi. Di bagian dalamnya itu ada spring lagi. Jadi nggak usah terlalu diinin tuh, yang seperti itu. Jadi nggak selalu sama, terserah yang bikin lah, terserah pabriknya yang bikin lah. Ini di dalamnya ada spring lagi di dalamnya. Ini double inner spring, outer spring. Yang ini kamu kan mempermasalahkan rubbernya. Di sini ada rubber nih, rubber. Di tengahnya nggak ada kan? Di tengahnya ini ada nih. Ini di tengahnya ada. Tuh, bergeser kan? Tuh. Nih. Nah gitu loh. Apakah itu apa? Bisa saja stopper, bisa saja apa. Jadi tergantung lah. Nggak selalu sama begitu. Jadi kalau saya fokusnya bukan rubbernya, tapi torsion springnya saja. Torsion spring kadang dianggap sebagai dumping spring. Jadi kalau kalian sebut ini namanya apa? Torsion spring. Untuk apa? Kan pertanyaan selanjutnya begitu tuh. Sebagai peredam aja Pak. Bagaimana proses peredam? Karena ketika pertama kali berputar, friction phase menggerakkan apa tadi? Platnya tadi, Cushion, gitu ya. Cushion spring menggerakkan cushion spring nanti dia terhubung ke apa nih? Outlet. Di tengah-tengah ada drive washer. Drive washer baru menggerakkan ini.
Artinya kan berarti tenaga itu nggak langsung ke drive washer, tapi direndam dulu oleh si torsion spring. Gitu ya. Direndam dulu oleh torsion spring. Berarti untuk apa? Ya sebagai peredam. Agar apa? Kasih peredam. Supaya mobil tidak mengalami getaran yang berlebihan dan Ya, tidak ada short. itulah. Boleh itu. Bebas itunya. Pokoknya sebagai peredam. Kan jawaban itu sudah cukup segitu itu gitu ya. Kalau kalian misalkan semakin lancar menjelaskan, kadang yang nanya jadi panjang, nggak masalah ditanya lebih panjang. Kan saya bilang dari awal kalau kita tahu standar 3 itu ya. Kalau bisa lebih, kenapa enggak sampai 5 kan gitu. Karena kenyataannya ada beberapa orang yang penjelasannya bisa sampai sempurna gitu, sampai dapat nilai 5. Jadi friction face ini torsion spring gitu ya, rubber segala macam itu nggak usah di ini. Saya pun mungkin nggak akan nanya juga, karena nggak semuanya ada gitu loh, nggak semuanya ada. Di sini ada stop pin, di sini mana stop pin? Ada nggak? Nggak ada. Tapi secara fungsi ada nggak? Ada. Secara fungsi ada. Di sini ada stop pin. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah terlalu dipermasalahkan tentang nama. Yang ditunjuk torsion ini, yang rubber yang ini. Bisa jadi yang digambar itu yang diproduksi oleh yang lain lagi. Oke, apa lagi? Sama dengan yang di sini, yang di clad cover. Yang di clad cover pun itu kalau kita lihat yang di workshop sana berbeda. Yang paling penting sebenarnya kalau untuk clad cover, dia posisi spring terhadap pressure plate seperti apa. Karena nanti clad itu kalau yang model ini agar pressure plate tidak menekan terhadap clad disc, tidak menekan ke sini. Ya. Ini kan dipasangnya pressure plate, disc clad, flywheel gitu ya. Maka ketika ini dipasang, kalau kita perhatikan, ini kan nempel di flywheel ya. Ini kan nempel di flywheel. Antara ini dan ini tinggi ini nih. Tinggi ini. Loh. Ya kan? Ini kan lebih tinggi ini nih. Tuh. Nah, nanti ketika ini dipasang, maka si pressure plate ini kedorong ke sana sampai ini rata. Nah, dalam kondisi seperti itu, sayangnya kita nggak punya flywheelnya untuk meraktek gitu. Dengan demikian, maka saat pertama kali dia assembly ini kejepit sudah, itu loh. Ini sudah kejepit. Yang jepit siapa? Ya si spring ini. Kemudian bagaimana ketika kita mau disengage? Ini didorong. Ini didorong maju, didorong sana. Ketika ini didorong, ini terungkit. Jadi posisinya kan ini nekan begini. Ketika ini yang ini kita dorong ini jadi begini. Nah, ketika ini balik ke sana berarti ini disengage. Berarti yang model ini, yang model begini namanya yang sistem push. Nanti ada yang modelnya bukan seperti ini. Ini kan namanya diaphragm spring. Yang punya truk besar bukan pakai spring begini, tapi springnya satu-satu di sini. Banyak coil spring. Ingat ya, ada diaphragm spring, ada coil spring, ada over center. Nanti kan gitu tuh. Ada yang pakai coil spring. Ada banyak di sini springnya. Di belakangnya ini, di sini. Oke. Maka ya memang yang lebih enak kita harus protolin nih. Biar tahu ngungkitnya kemana. Secara gambaran kan sebenarnya sudah ada tadi di slide.
ada yang sedikit yang nggak protes tapi nggak ini menganggap saya salah menjelaskan ini ditarik. Bukannya ketika saya ngomongin ini untuk disengketnya ditarik salah, tapi ketika yang model ini, yang ini memang modelnya ditarik seperti punyanya Scania itu ditarik dia. Ada cover sebagai tempat dudukan dari semua komponen yang ada di plat cover. Ada pressure plate sebagai komponen yang menekan si clutch disc. Ada thread tab sebagai penghubung antara pressure plate dengan plat cover. Ada spring diaphragm. Duduknya di apa namanya yang ini? Pivot. Nanti komponen berikutnya apa? Release bearing. Berfungsi itu apa release bearing? Menekan si spring agar disengage. Nah, udah. Kalau yang lain-lain seperti rivet segala macam nggak usah terlalu, nggak akan saya tanya juga. Ini apa? Berarti pas posisi nanti disatukan itu udah apa? Di edges Pak ya. Kenapa? Ketika di assembly juga flywheel bersama Dia udah dalam posisi engage. Ya. Begitu nanti mau dilepaskan ya ditekan begitu ya. Iya. Nah, jadi ini engage by spring gitu ya. Disengage-nya nanti gimana? Disengage-nya ya springnya ini juga. Ada pertanyaan lain? Kan kita harus N-nya bisa kita gandakan ya. Oke. Yang open center udah aja. Nah, kita ke sini nih. Ini yang agak banyak hitung-hitungan, tapi sebetulnya nggak sulit, sama aja. Intinya aja lah yang penting. Fungsi gear apa? Ini. Gear duduknya kan shaft, gitu ya. Nanti ada input shaft, ada output shaft. Bukan cuman ini, ada nanti berikutnya lagi ada input shaft, ada output shaft. Gear itu berarti meneruskan. Oke, input, output. Sekarang gini, kalau inputnya kecil, outputnya gede, dia disebut sebagai torque advantage, keuntungan torsi. Kenapa begitu? Karena outputnya itu lebih besar daripada inputnya, Pak. Karena putaran kita itu Jadi gini, semua pakai sepeda motor, pakai sepeda aja dah ininya, analoginya. Ketika kita di sepeda itu di gear depan kita kecilin, gitu ya. Berarti kan kita ngayuhnya lebih cepat, ya kan? Ngayuhnya lebih cepat.
ke belakang, gearnya kan gede. Ya. Gearnya gede, maka putaran roda lambat. Tetapi di mana itu dipakai? Pas saat tanjakan. Ya. Nah, itu loh ya. Pas saat tanjakan. Jadi ini kita sebut sebagai torque advantage apabila inputnya jumlah giginya lebih sedikit daripada gigi outputnya. Sebaliknya speed advantage kalau gigi pemutarnya lebih banyak daripada gigi yang diputar. Ini kan input berarti gigi pemutar, ini yang diputar, ini pemutar, ini yang diputar. Kalau yang mutar kecil, giginya lebih sedikit, yang diputar giginya lebih besar, lebih banyak, maka dia pasti torsi. Nah, di transmisi dua ini dipakai. Kapan butuh torsi, kapan butuh speed, gitu ya. Nah, nanti ciri-cirinya di transmisi yang kalian bisa lihat di sini seperti itu. Ini ada input, ini ada input, ini ada output, input, output. Ini belum terhubung langsung nih, belum. Yang input dia akan terhubung dengan counter di sini, counter gear. Counter gear terhubung dengan ini, tapi ini tidak berhubungan dengan outputnya. Tidak berhubungan, belum terhubung gitu. Sekalipun ini berputar begini, output belum berputar. Sebelum ke sini kita bahas dulu ininya, dasarnya. Bagaimana kalau kita mau mengubah arah putar? Putar balik gitu. Berarti engine-nya muter balik. Ini muter. Ya apa sih? Ini clockwise. Maka ketika dipakai muter ini kan akan jadi kebalikan kan? Ketika ini ke sini maka dia akan kebalikan gitu kan? Ini menjadi counter clockwise. Counter clockwise. Berarti mundur. Gitu loh. Enggak. Jadi ini tetap posisi yang begini. Ini posisi di sini nanti kenyataannya berbeda. Jadi jangan dibahas dulu makanya yang proses untuk mundur. Intinya pokoknya fungsi gear bisa untuk torque advantage, speed advantage, sama merubah arah putar. Itu dulu. Nanti urusan maju mundur itu nanti dulu. Kemudian kita akan bicara gear ratio. Di sini input memiliki jumlah gigi 24, output 48. Gear ratio itu adalah gigi output dibagi input, atau biasanya disebut Z out dibagi Z in. Gitu ya. Berarti berapa? 48 dibagi 24 sama dengan 2. 2, gear ratio 2 gitu ya. Gear ratio 2. Enggak akan disebut 2:1, bukan begitu, enggak. Gear ratio 2. Tetapi yang dimaksud dengan 2:1 bacanya 2:1. Maksudnya gimana? Ini harus berputar 2 kali agar si output berputar 1 kali. Nah gitu loh. Maka gear ratio-nya 2, atau boleh kamu bilang 2:1, yang penting pengertiannya tahu. Kalau dibalik, ini input, ini output. Boleh seperti itu, tetap pakai rumus ini. Ini Z in